Halo teman-teman, balik lagi bareng aku, Nur Hamidah. Jadi di video kali ini kita bakal bahas sesuatu yang menarik banget nih. Apalagi buat kalian yang tertarik sama dunia organisasi, kerja, atau bahkan pengembangan diri. Yaitu tentang gimana sih cara mengoptimalkan keahlian lewat pengembangan organisasi. Karena jujur aja ya, punya skill itu penting, tapi kalau nggak dikembangkan dengan sistem yang tepat, ya bakal gitu-gitu aja. Nah, jadi di video ini aku bakal jelasin cara satu persatu. Jadi, simak sampai habis ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Jadi sekarang ini di dunia itu berubah cepat banget, mulai dari teknologi, cara kerja, sampai tuntunan pekerjaan semuanya terus berkembang. Jadi organisasi nggak bisa lagi jalan di tempat. Mereka harus adaptif. Dan yang paling penting bukan cuma soal teknologi atau fasilitas, tapi sumber daya manusianya. Karena pada akhirnya manusia itu yang jadi perencana, pelaksana, sekaligus pengendali organisasi. Misalnya, nih banyak organisasi masih punya gap atau kesenjangan antara skill yang dimiliki karyawan dengan skill yang sebenarnya dibutuhkan. Akibatnya, kinerja jadi kurang maksimal. Nah, disinilah pentingnya pengembangan organisasi. Nah, jadi apa sih pengembangan organisasi itu? Sederhananya, pengembangan organisasi adalah proses yang terencana dan berkelanjutan untuk meningkatkan kemampuan organisasi, yaitu dengan cara memperbaiki sistem budaya dan sumber daya manusianya. Jadi bukan cuma pelatihan biasa ya, tapi lebih luas lagi. Nah, pengembangan organisasi itu mencakup pelatihan, pengembangan karir, perubahan budaya kerja, sampai peningkatan kerjasama tim. Tujuannya jelas nih, supaya kemampuan individu bisa berkembang dan berdampak langsung ke kinerja organisasi. Intinya, kalau organisasi berkembang, skill anggotanya juga bakal ikut berkembang juga. Nah, sekarang kita bahas kenapa sih ini penting banget. Yang pertama, karena meningkatkan keterampilan dan produktivitas dengan pelatihan dan pengembangan. Karyawan jadi lebih paham kerjanya dan bisa kerja lebih efektif. Yang kedua, membantu adaptasi terhadap perubahan, misalnya ada teknologi baru, sistem baru, atau karyawan nggak kaget lagi. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan motivasi dan komitmen seseorang merasa berkembang. Biasanya dia lebih semangat kerja dan loyal. Yang keempat yaitu mengurangi turnover, yang artinya karyawan itu nggak gampang keluar karena mereka merasa dihargai. Yang kelima, mendorong inovasi, yang dimana organisasi yang terus belajar biasanya lebih kreatif dan inovatif. Jadi pengembangan itu bukan sekedar formalitas, tapi benar-benar investasi jangka panjang. Nah, dalam praktiknya pengembangan organisasi itu ada prosesnya, yaitu mulai dari yang pertama identifikasi masalah, seperti apa yang kurang, skill, sistem, atau budaya kerjanya. Yang kedua yaitu pengumpulan data lewat observasi, wawancara, atau evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu dengan diagnosis, yaitu menentukan akar masalahnya. Yang keempat, perencanaan, menyusun strategi dan program pengembangan. Yang kelima, pelaksanaan mulai dari pelatihan, coaching, atau perubahan sistem. Yang keenam itu ada evaluasi, yang dimana melihat apakah program itu benar-benar berhasil atau tidak. Selain itu ada juga tahapan seperti pembentukan tim, brainstorming, pelaksanaan, sampai evaluasi. Jadi prosesnya itu memang sistematif, nggak asal jalan aja. Selanjutnya ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pelatihan secara terus-menerus, yang kedua pengembangan karir, yang ketiga pemberian reward, yang keempat peningkatan skill digital, dan yang kelima memberi ruang untuk ide dan kreativitas yang penting. Yang penting pengembangan itu harus sesuai dengan kebutuhan, berkelanjutan, dan terarah. Jadi kesimpulannya, pengembangan organisasi itu sangat penting untuk meningkatkan keahlian, terus juga memperkuat kinerja, dan membuat organisasi itu tetap relevan. Kalau organisasi mau maju, maka SDM-nya juga harus berkembang, karena sebenarnya organisasi hebat itu dibangun oleh orang-orang yang terus berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komentar, dan juga subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.
Bye-bye.